Halo, aku Alessandra Safrina Bunga, biasa dipanggil Alessa, dengan NIM Program Studi Fakultas. Coba bayangin, dulu stasiun TV cuma ada satu, sederhana, hitam putih, dan tayangannya terbatas. Tapi seiring berjalannya waktu, bermunculan berbagai stasiun TV dengan berbagai karakter. Ada yang fokus berita, hiburan, musik, bahkan acara anak. Perjalanan dari satu stasiun sampai jadi beragam seperti sekarang. Panjang deh. Ayo aku ceritain versi singkatnya. Dimulai dari TVRI, yaitu Televisi Republik Indonesia, yang merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia. Siaran percobaannya dilakukan pada 17 Agustus 1962 untuk menyiarkan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-17 di Istana Negara, dan diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1962 dengan pendiri Pemerintah Indonesia yang awalnya fokus pada berita, pendidikan, budaya, dan acara kenegaraan. Setelah UU Penyiaran 2002, TVRI jadi lembaga penyiaran publik agar netral untuk kepentingan publik. Selanjutnya ada RCTI. RCTI atau Radio Citra Televisi Indonesia adalah televisi swasta pertama di Indonesia. Awalnya berbayar, namun sejak 1990 disiarkan secara bebas. Dengan fokus hiburan, sinetron, dan film luar negeri, kini RCTI menjadi bagian MNC Group dengan jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya ada SCTV atau Surya Citra Televisi yang terkenal dengan hiburan populer, sinetron, dan FTV. Kini berada di bawah naungan dari MTech Group dengan fokus hiburan keluarga dan musik. Selanjutnya ada TPI, yaitu Televisi Pendidikan Indonesia, yang awalnya menjadi TV Pendidikan, kemudian berganti nama menjadi MNC TV pada 2010 dan menjadi hiburan rakyat dengan fokus keluarga, animasi, dan musik. Selanjutnya ada Antv atau Andalas Televisi yang terkenal dengan hiburan dan drama Asia serta reality keluarga, kini berada di bawah naungan dari Viva Group. Selanjutnya ada Indosiar yang menampilkan sinetron kolosal, konser musik, dan pencarian bakat yang merupakan bagian dari naungan MTech Group. Selanjutnya ada Metro TV. Stasiun TV ini merupakan stasiun pertama yang memulai siaran 24 jam dengan fokus berita nasional, internasional, talk show, dan dokumenter, serta merupakan pelopor jurnalisme independen. Selanjutnya ada Trans TV dengan fokus hiburan modern seperti reality show, entertainment, dan traveling. Selanjutnya ada TV7 yang kemudian beralih nama menjadi Trans 7 karena bergabung dengan Trans. Berisi program edukatif dan hiburan seperti Hitam Putih, Mata Najwa, On The Spot, dengan fokus pengetahuan umum, otomotif, dan keluarga. Selanjutnya adalah TV yang kemudian beralih nama menjadi TV One dengan fokus berita, politik, dan olahraga dengan program terkenal seperti Apa Kabar Indonesia dan ILC. Selanjutnya ada Global TV yang kemudian beralih nama menjadi JTV yang awalnya merupakan program remaja dan MTV Indonesia, kini berubah menjadi hiburan keluarga, animasi, game show, dan merupakan bagian dari MNC Group pula. Selanjutnya ada Kompas TV dengan fokus berita independen, edukatif, talk show, liputan sosial politik dengan moto independen terpercaya. Selanjutnya ada Sindo TV yang kemudian beralih nama menjadi iNews dengan fokus berita nasional dan daerah. Selanjutnya ada Spacetoon yang kemudian beralih nama pula menjadi Net TV yang berisikan penonton muda dengan gaya modern, hiburan, dan talk show populer. Selanjutnya ada CNN Indonesia yang fokus pada berita nasional dan global dengan standar jurnalisme internasional. Selanjutnya ada CNBC Indonesia yang berfokus pada ekonomi, bisnis, dan keuangan. Televisi ini merupakan berita bisnis pertama di Indonesia. Oke, jadi gimana? Udah ngerti atau masih bingung sama materi pertelevisian ini? Aku buat kesimpulan, perkembangan televisi di Indonesia menunjukkan perubahan besar dari media pemerintah menjadi industri hiburan dan informasi yang bebas. Televisi Indonesia terus beradaptasi dengan teknologi, kebebasan pers, dan kebutuhan masyarakat modern. Oke, kita move ke materi selanjutnya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa perbedaan TV analog dan TV digital? Dimulai dari pengertian, analog mengirimkan sinyal gambar dan suara gelombang analog melalui antena, digunakan sejak TVRI 1962. Sedangkan digital, sinyal berbasis data digital dengan hasil gambar dan suara lebih jernih yang diterima via STB atau TV digital DVB T2. Untuk kualitas gambar dan suara, analog terkesan gambar bersemut dan suara lebih berisik jika sinyal lemah. Sedangkan digital, jika sinyal lemah berarti layarnya hitam dan tidak bersemut.
Digital memiliki gambar dan suara yang lebih jernih dibanding analog. Untuk cara kerja, analog melalui gelombang elektromagnetik kontinu yang rentan akan gangguan, sedangkan digital memakai data biner dengan transmisi efisien dan lebih stabil. Selanjutnya, untuk jumlah kanal, analog memiliki satu frekuensi untuk satu saluran, sedangkan digital satu frekuensi untuk beberapa saluran atau yang dinamakan dengan multiplexing. Untuk peralatan, analog memakai antena biasa, sedangkan digital menggunakan STB jika TV belum mendukung TV digital. Untuk kebijakan di Indonesia, analog dihentikan bertahap mulai 2 November 2022, ASO yang kemudian diganti dengan digital untuk kualitas dan efisiensi frekuensi. Itu dia perbandingan dari TV analog dengan TV digital. Gimana? Kalian udah bisa nangkep atau belum sama apa yang aku sampaikan? Aku buat kesimpulannya. TV analog berbasis gelombang konvensional dengan kualitas terbatas, sedangkan TV digital menggunakan data sehingga lebih jernih, efisien, dan modern. Pergeseran ini menandai langkah besar Indonesia ke penyiaran lebih maju. Oke, segitu dulu penjelasan aku mulai dari stasiun TV, TV digital, dan TV analog. Semoga kalian bisa paham sama apa yang aku sampaikan. See you!